Apakah kirim doa baca Al-Fatihah untuk orang meninggal tawassul, termasuk bid'ah, termasuk kezaliman dan mudarat? Iya, Rasulullah SAW dahulu tidak pernah mengamalkan amalan ini sama sekali. Ya, kalau ditanya, siapapun yang ditanya, apakah Rasulullah pernah membaca Al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal, pasti jawabannya tidak pernah sama sekali. Kalau dia mengatakan pernah, dia telah berkata dusta. Kalau dia mengatakan ada riwayat yang menjelaskan demikian, maka dia telah berkata dusta. Tidak ada riwayat itu sama sekali. Dan Rasulullah bisa untuk membaca Al-Fatihah, dan Rasulullah bisa untuk menghadiahkan pahala tersebut kepada mayit, tapi Rasulullah tidak lakukan. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah SAW untuk membaca Al-Fatihah dan tidak menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Ya, Ustaz, ada banyak sekali kaum muslimin yang melakukan demikian. Itu tanggung jawab mereka. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi nantinya di akhirat kita tidak mendapatkan pahalanya. Itu terserah kita masing-masing. Ya, saya di sini tidak memaksa siapapun. Saya hanya memberikan pengertian saja. Nantinya di akhirat kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Ya. Kalau ingin selamat, ikuti Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pernah melakukannya ataukah tidak? Kalau tidak, kenapa kita lakukan? Kenapa kita lakukan? Ya, makanya silahkan ya melakukan hal tersebut bagi yang ingin melakukannya, tapi nantinya di akhirat ditanggung sendiri konsekuensinya atau akibatnya. Ya, kalau dikatakan apakah ada khilaf di situ, Ustaz? Iya. Ada khilaf di situ. Khilafnya mu'tabar, kita katakan iya, mu'tabar khilafnya. Tapi kita di dalam beragama carilah yang aman. Carilah yang aman. Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal? Masa kita tidak memberikan manfaat kepada mereka sama sekali? Bisa kita memberikan maslahat, manfaat kepada mereka dengan cara yang disyariatkan. Contohnya seperti apa? Bersedekah. Masih bisa kita bersedekah untuk mereka. Kita bersedekah atas nama mereka. Ya, nantinya pahala sedekah tersebut sampai kepada mereka. Ustaz, ada dalilnya? Ada. Pernah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, aku mendapati orang tuaku sudah meninggal, tapi aku yakin kalau dia saat ini masih hidup, dia akan mensedekahkan hartanya. Bolehkah aku bersedekah untuknya? Rasulullah mengatakan iya, boleh. Bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, sedekah tersebut akan sampai dan itu dianggap sebagai amalan orang tersebut. Berwakaf untuk orang yang meninggal, ini sama dengan sedekah tadi. Ya, misalnya lagi mendoakan agar orang tua diampuni, agar orang tua misalnya diangkat derajatnya di surga. Ada dalilnya ini, ya. Atau orang lain bukan orang tua kita, kaum mukminin yang lain kita doakan dengan doa yang sama agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat atau dimasukkan ke dalam surga Firdaus, dibolehkan dan itu sangat bermanfaat. Ada sebuah hadis yang menjelaskan hal ini. Ada seseorang yang di surga. Orang tersebut menyangka amalannya itu biasa-biasa saja ketika di dunia. Tapi di surga dia diangkat oleh Allah pada derajat yang sangat tinggi. Maka orang ini heran dan tanya, kenapa saya di tempat ini? Kenapa saya diangkat dengan derajat yang sangat tinggi seperti ini? Apa jawabannya? Di dalam hadis disebutkan bistighfari waladika lak. Ini adalah karena istighfarnya anakmu untukmu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita meminta ampun, memintakan orang tua kita ampun, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dengan berumrah, berhaji untuk mereka. Ada dalilnya. Tapi untuk membaca Al-Quran, membaca zikir, kemudian menghadiahkan pahala tersebut kepada mayit, ini tidak ada dalilnya. Ustaz, kenapa tidak dikiaskan saja? Ini ada sedekah bisa dikirimkan ke mayit. Ini ada doa yang bermanfaat untuk mayit. Kenapa kita tidak kiaskan masalah membaca Al-Quran, membaca zikir? Kita katakan Rasulullah tidak mengkiaskannya. Rasulullah membedakan dua hal itu. Kalau kias itu benar, harusnya Rasulullah lakukan.
Harusnya para sahabat melakukannya, tapi ternyata Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan hal tersebut, ya. Tapi ya itu semuanya kembali kepada permasalahan khilaf ini mu'tabar atau tidak. Kita katakan mu'tabar, ya. Dan bagi yang ingin melakukannya dan karena melihat hal tersebut adalah sesuatu yang ada dalil-dalil kuatnya, ya silahkan. Tapi nanti di akhirat, wallahu a'lam, silahkan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Kalau kita ingin ya benar-benar mendapatkan manfaat yang besar, ikutilah Rasulullah SAW. Lakukan yang jelas-jelas. Yang jelas-jelas ada dalil. Sedekah bisa kita maksimalkan, wakaf bisa kita maksimalkan, doa bisa kita maksimalkan, haji dan umrah bisa kita maksimalkan. Dan kalau kita lakukan hal tersebut terus-menerus, orang tua kita dan orang-orang mukmin yang lainnya akan mendapatkan maslahat yang lebih besar, dan itu pasti nantinya akan kita dapatkan di akhirat nanti dan mereka dapatkan di akhirat nanti. Wallahu a'lam.